Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintania Agustin dengan NIM 23411070063 dari kelas PGM IB. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan kesehatan sampai saat sekarang ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saat sekarang ini saya akan melanjutkan tafsiran ayat kelima, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang menjelaskan tentang puasa. Baiklah, saya akan melafalkan ayatnya terlebih dahulu, baru nanti kita lanjut ke tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فعدة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya artinya per ayat. Ya ayyuha, wahai, allazina, orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikumus shiyam, berpuasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina, atas atau terhadap orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, kamu bertakwa. Ayyaman, beberapa hari, ma'dudat, yang tertentu, faman kana, maka barang siapa adalah dia, minkum, di antara kamu, maridon, sakit, aw ala, atau atas, safarin, perjalanan, fa'iddatun, maka hitunglah dari ayyamin, hari-hari, ukhor, lain, wa ala, dan atas, allazina, orang-orang yang yutiqunahu, mereka berat menjalankannya, fidyatun, fidyah atau denda, ta'amu, memberi makan, miskin, seorang miskin, faman, maka barang siapa tatawwa, ia mengerjakan, khairan, kebaikan atau kebajikan, fahuwa khairun, maka ia lebih baik, lahu, baginya, waan, dan bahwa, tasumu, kamu berpuasa, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in, jika,
kuntum kalian adalah ta'lamun, yaitu dalam kalian mengetahui. Baik kita bahas tafsirannya lagi. Pada ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggema dengan niat yang ikhlas karena Allah, karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka. Sesungguhnya Allah pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa, dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batas hari-hari yang dilakukan pada puasa. Hal itu dilakukan bukan setiap hari agar tidak berat. Ibu maaf sebelumnya tadi ada kendala. Baik, dilanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batas-batas hari yang dilakukan pada puasa. Hal itu dilakukan bukan setiap hari agar tidak berat dikerjakan, yang akibatnya nanti tubuh menjadi lemah dalam menunaikannya, melainkan hanya dalam beberapa hari tertentu. Memang demikianlah cara ibadah puasa pada permulaan Islam, yaitu mereka melakukan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Asyura, dinamakan dengan puasa Asyura. Maksud dari ayat 184 ialah orang yang sakit dan orang yang berpergian jauh tidak boleh puasa di saat sakit dan bepergian, mengingat puasa memberatkan keduanya. Bahkan keduanya boleh berbuka dan mengqodoi puasa yang ditinggalkannya di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Orang sehat lagi berada di tempat tetapi berat menjalankan puasa. Sesungguhnya dia boleh memilih antara puasa dan memberi makan seorang miskin setiap hari. Jika dia memberi makan lebih banyak dari seorang miskin untuk setiap harinya, maka hal itu lebih baik baginya. Jika berpuasa, maka puasa lebih utama baginya daripada memberi makan. Selanjutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah berhijrah ke Madinah dan telah menjadi negeri Islam, maka mulailah wahyu yang berkaitan dengan syariat yang berupa hukum-hukum ibadah amal turun. Pada ayat-ayat sebelumnya pada surat Al-Baqarah ini dijelaskan tentang hukum qisas, wasiat, dan pengawasan Allah akan hal itu. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan satu ibadah yang menjadikan seorang hambanya tumbuh ketakwaan dan keimanannya, yaitu dengan menjalankan saum selama berapa waktu, yaitu hanya sebulan lamanya pada bulan Ramadan. Perintah ini turun pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengajak bicara umat ini dan memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan menggaul istri dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, karena di dalamnya terdapat pembersihan, penyucian, dan pemurnian jiwa dari pengaruh buruk dan akhlak yang tercela yang telah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian
Allah Ta'ala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa seraya berfirman agar kamu bertakwa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan, karena berpuasa adalah merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di antara gambaran yang meliputi ketakwaan dalam puasa itu adalah bahwa orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah seperti makan, minum, melakukan jima atau semacamnya yang sangat diinginkan oleh nafsunya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah seraya mengharapkan pahala dalam meninggalkan hal-hal tersebut. Inilah hal yang merupakan ketakwaan pada ayat 183. Di antaranya juga sebagai gambaran bahwasanya orang yang berpuasa itu melatih dirinya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya padahal dia mampu melakukan, karena dia tahu bahwa Allah Maha melihat. Gambaran lain dalam puasa adalah bahwa puasa itu mempersempit gerakan setan, karena setan itu selalu berjalan dalam tubuh manusia seperti jalannya darah. Maka puasa akan melemahkan pengaruhnya dan meminimkan kemaksiatan. Di antaranya juga bahwa seorang yang berpuasa biasanya akan bertambah ketaatannya, sedang ketaatan itu adalah gambaran dari ketakwaan. Yang lainnya lagi adalah bahwa orang yang kaya bila merasakan susahnya kelaparan, pastilah ia menghibur kaum miskin. Dan ini pun dari gambaran ketakwaan. Selanjutnya, tafsir ayat 184. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan kewajiban puasa bagi mereka, Dia mengabarkan bahwa puasa itu hanya pada hari-hari tertentu atau sedikit sekali dan sangat mudah. Kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Uh, dalam firman-Nya, uh, sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, sebuah dalil bahwa ia harus mengganti sejumlah hari bulan Ramadan secara sempurna ataupun tidak, dan bahwa ia juga boleh mengganti hari-hari yang panjang lagi panas dengan beberapa hari yang pendek dari lagi sejuk seperti kebalikannya. Membayar fidyah dari setiap hari yang mereka batalkan, memberi makan seorang miskin. Hal ini pada awal-awal kewajiban berpuasa ketika mereka belum terbiasa berpuasa, dan saat itu kewajiban tersebut adalah suatu yang harus dilakukan oleh mereka yang akhirnya sangat berat bagi mereka untuk melakukannya. Lalu Allah yang Maha Bijaksana memberikan jalan yang paling mudah bagi mereka, atau ruksah bagi mereka. Dia memberikan pilihan bagi orang yang tidak mampu berpuasa antara melakukan puasa, dan itulah yang paling baik dan utama, atau memberi makan orang miskin. Selanjutnya, dan berpuasa lebih baik bagimu. Kemudian setelah itu Allah menjadikan puasa itu harus dilakukan oleh orang-orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu boleh berbuka lalu menggantinya pada hari yang lain. Dan pendapat lain berbunyi, dan orang-orang yang tidak mampu yaitu terbebani dan merasa sangat berat sekali untuk melaksanakannya, seperti orang tua yang renta, adalah membayar fidyah untuk tiap hari kepada seorang miskin, dan inilah yang benar. Baik, selanjutnya keterkaitan dengan pendidikan. Yang pertama adalah puasa mengajarkan kita kesabaran. Pada saat puasa, kita akan merasa haus dan lapar yang melilit perut ketika waktu maghrib belum tiba. Kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum meskipun itu halal, melainkan kita harus bersabar menunggu hingga waktu berbuka tiba. Bukan hanya itu saja, kebiasaan pada hari di luar bulan Ramadan sepertinya kemarahan untuk
begitu mudah terjadi, namun pada waktu berpuasa diingatkan untuk bersabar agar pahala puasa kita tidak batal. Eh, Selanjutnya, yang kedua, puasa mengajarkan rasa syukur. Orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan dahaga. Disinilah rasa kepekaan sosial kita dilatih. Apakah dengan puasa kita menjadi dermawan? Pertanyaan yang paling penting adalah, sudahkah media puasa ini kita manfaatkan bersama? Dan mungkinkah media kebersamaan ini kita hapus kembali setelah puasa? Tentu kita berharap kebersamaan ini tetap ada untuk selama-lamanya, sehingga kita menjadi lebih berkualitas dan bangsa ini menjadi lebih baik. Dan demikian, puasa mendidik kita dan semua umat Islam untuk menjadi merasa dekat dengan kehadiran Allah dalam kehidupan, karena orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum tanpa pengontrolan langsung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan pendekatan diri kepada Allah, di mana orang yang berpuasa ini selalu merasa diawasi dan dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam mengawasi itu kita pun sadar bahwa kita sedang diawasi, sehingga ada kesadaran bahwa sambil mengawasi diri. Dan selanjutnya, mendidik kejujuran. Ketakwaan dalam kehidupan adalah sikap jujur. Puasa memiliki korelasi yang kuat dengan sikap positif ini. Misalnya seorang anak bisa saja mengaku berpuasa padahal tanpa sepengetahuan orang tuanya ia telah berbuka. Apalagi ibadah puasa ini hubungannya langsung dengan Allah yang Maha Mengetahui. Puasa memiliki tujuan antara lain menyucikan aspek batin manusia agar menjadi takwa, di mana kesucian itu harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari sifat kemunafikan dan kefasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.